dengan sedikit yang Allah titipkan pada saya itu, kemudian sepertinya saya harus memasuki sesuatu yang paling fundamental. Ini paling akar. Analisa dan telah saya bahwa para nabi itu punya berbagai macam skill di kehidupan mereka. Dan itu disampaikan oleh para ulama. Termasuk Nabi kita SAW adalah dagang. Tapi yang pasti semua para nabi adalah guru. Kemudian yang dilakukan Nabi SAW adalah melakukan pembinaan kepada para sahabatnya di bidang pendidikan. Itulah mengapa kemudian saya memilih ini, karena selain ini yang paling fundamental dan mendasar, bahwa semua bidang kehidupan akan berpusar di sini. Maka dari pendidikanlah lahir ekonomi, dari pendidikan lahir kepemimpinan, dari pendidikan lahir militer, dari pendidikan lahir negara. Semua akan berpusar seperti dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa saya akhirnya memutuskan memilih untuk memasuki dunia pendidikan. Kalau landasan wakaf ini, yang paling mudah adalah saya mengkaji lembaga-lembaga pendidikan di masa kebesaran Islam di berbagai dinasti yang sudah berjalan 1000 tahun lebih itu. Setelah saya pelajari, ternyata lembaga-lembaga itu, terutama yang level madaris, ternyata semuanya yang saya pernah baca, madaris besar itu tidak ada yang tidak menggunakan wakaf. Nah, itulah kenapa kemudian muslimin dahulu membesarkan wakaf-wakaf produktif selain wakaf fasilitas. Levelnya pendidikan itu bukan hanya gratis. Gratis itu level yang muslimin dulu bukan puncaknya, ada yang lebih puncak daripada itu, ya, dan sampai melimpah uang di lembaga pendidikan Islam itu, dan kemudian bahkan bisa membantu secara sosial bahkan secara negara. Maka mudah-mudahan suatu hari pendidikan itu akan bertegak di atas fasilitas wakaf dan dibiayai dengan usaha-usaha wakaf produktif. Yaitu guru fikih, guru hadis itu di kelas, tapi di jalanan beliau guru kehidupan. Sosok guru yang usianya terus menua tapi semangatnya, ilmunya selalu muda. Beliau itu tipe orang yang yang nggak ngejudge orang lain gitu. Beliau mampu menyampaikan kebenaran tanpa perlu untuk membuat orang lain tuh merasa kecil gitu. Itu kelebihan beliau sih. Beliau adalah sohibul fikr, orang yang mau berpikir, dan mungkin beliau termasuk 1% di antara 99% orang di Indonesia ini yang mau berpikir. Beliau sampaikan begini, Lan, di dalam kehidupan aneh itu, di semua kehidupan aneh, baik yang manis, baik yang buruk, ketika takdir itu terjadi, aneh selalu punya tombol. Kalau ada masalah ini, tombolnya ini. Kalau ada masalah ini, tombolnya ini. Apa tombol itu? Tombol itu adalah ayat Quran, hadis, maupun kitab para ulama atau kalimat-kalimat ulama. Nah, antum dalam hidup antum harus punya tombol-tombol itu. Beliau itu sosok guru yang luar biasa, yang membuat kita berani bermimpi surga seril itu gitu, senyata itu. Saya ingat dulu di salah satu kajiannya Ustaz Budi pernah ngomong gini, orang tua itu harus yakin bahwa anak-anak itu harus lebih hebat daripada orang tuanya, dan tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Jadi percayalah, apapun keinginanmu selama itu benar, Allah ridho, jalan. Beliau selalu mencontohkan dan mengingatkan untuk menjalani kehidupan dengan seimbang. Beliau tuh ilmunya, amalnya, mainnya, makannya itu semuanya seimbang, balance gitu. Jadi itu yang paling saya pegang sampai sekarang gitu. Saya pernah diberikan banyak data. Ini sebenarnya pertanyaan kecil banget. Diberikan banyak data tentang bagaimana musuh Islam hari ini. Terus datanya dijembringin begitu. Terus kata Ustaz Budi cuman begini, terus antum mau ngapain dengan data ini? Itu ilmu besar menurut saya.
Terima kasih buat Ustadz Budi Ashari. Waduh, nggak bisa, banyak lah, pokoknya banyak banget saya dikasih apapun sama beliau. Dan paling besar itu ilmu, yang paling kecil nggak ada, karena semuanya besar. Makasih ya, Ustadz. aku tuh sering banget ngomong ke Ustadz Budi kayak, Ustadz jangan meninggal dulu ya. Serius, ntar dulu gitu, tunggu kita siap dulu. Ustadz Budi, jazakumullah khair. Nggak ada kata terima kasih yang paling pas untuk Ustadz Budi gitu. Rasanya doa saya, mungkin juga doa ibu-ibu yang mungkin dapat ilmu dari saya, karena saya dapat ilmu dari Ustadz Budi, dan begitu terus ke bawahnya. Mungkin teman-teman juga ngajarin orang lain lagi, mengembangkan dakwah ini sedemikian. Itu saya yakin menjadi doa yang luar biasa bagi Ustadz Budi, yang mungkin nggak bisa didetailkan satu persatu. Namun moto Ustadz Budi, jangan beristirahat sampai setengah kaki kita menginjakkan kaki di surga. Itu akan menjadi kenyataan bagi Ustadz Budi, dan Allah berkahi Ustadz Budi dan keluarga insya Allah. Iya, Ustadz. Ustadz Budi Ashari, kalau ada kebaikan di dalam diri aneh, sesungguhnya itu adalah kebaikan antum. Dan aneh selalu berdoa pada Allah SWT, apapun kebaikan yang anda lakukan hari ini, mudah-mudahan Allah berikan juga kebaikan untuk antum, Ustaz, dan menjadi jariah tentang apa yang antum berikan pada kami selama ini, murid-murid antum. Dan ana berdoa, ya Allah, tetaplah menjadi guru yang sohibul fikr untuk kami ini, dan tetaplah menjadi guru yang musim seminya buat kami ini yang ingin berengkuh ilmu dari antum. Justru yang layak berterima kasih adalah saya. Kalau saya dianggap sebagai guru, itu saya yang terima kasih, karena tidaklah semua ini terjadi kecuali karena murid-murid yang luar biasa. Karena murid-murid yang istimewa, maka guru menjadi terlihat istimewa, walau sebenarnya ada banyak yang lebih istimewa dari gurunya ini. Cuma satu yang saya minta, supaya ikhlas, karena tanpa itu semua ini tidak ada artinya, dan ikhlas itu berat. Sehingga salah satu hiburan saya adalah ketika saya menganggap murid itu sahabat. Itu terima kasih pada Rasul SAW yang dengan ketinggian dan kebesarannya menyebut murid-murid yang diajari dari nol dan dari jahiliyah itu disebut sahabat. Kalau murid sudah sangat dekat dan istimewa di hadapan gurunya, maka bukan lagi murid istilahnya, tapi as-sahabah. Saya terima kasih untuk semua sahabat saya. Jazakumullah.